Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Demi Masa. Kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dan keruntuhan Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah Nabi Muhammad wafat. Pendirinya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, yang merupakan sahabat Nabi dan gubernur Suriah. Daulah Umayyah berpusat di Damaskus dan berhasil menguasai wilayah yang sangat luas, mulai dari Afrika Utara, Spanyol, Persia, hingga Asia Tengah. Namun, kejayaan ini tidak bertahan lama. Pada abad ke-8 Masehi, Daulah Umayyah mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh di tangan pemberontakan Abbasiyah. Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Pertama adalah rusaknya moral para khalifah Umayyah. Setelah masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik, yang dianggap sebagai negarawan ketiga setelah Muawiyah dan Abdul Malik, para khalifah Umayyah cenderung suka berfoya-foya dengan kemewahan dan kesenangan duniawi. Mereka lebih asyik berburu, pesta minum, mendengarkan musik dan puisi, daripada membaca Al-Quran atau mengurus urusan negara. Bahkan, beberapa khalifah lahir dari seorang budak atau mantan budak yang dimerdekakan. Perilaku buruk kelas penguasa ini mencerminkan kebobrokan moral yang melanda masyarakat pada umumnya. Faktor kedua adalah kekacauan suksesi kepemimpinan. Tidak adanya aturan yang pasti dan tegas tentang peralihan kekuasaan secara turun-temurun menimbulkan gangguan yang serius di tingkat negara. Muawiyah I memang telah mengantisipasi masalah ini dengan menunjuk putranya Yazid I sebagai penggantinya. Tetapi hal ini bertentangan dengan prinsip senioritas kesukuan Arab klasik dalam persoalan kepemimpinan. Jadi, pengakuan masyarakat menjadi satu-satunya cara yang pasti menuju puncak kekuasaan. Di antara 14 khalifah Umayyah, hanya 4 khalifah Muawiyah I, Yazid I, Marwan I dan Abdul Malik yang berhasil mewariskan kekuasaan kepada anak-anaknya. Persoalan menjadi semakin rumit dengan munculnya tradisi baru yang diperkenalkan oleh keluarga Marwan yang menunjuk anaknya Abdul Malik sebagai penggantinya, kemudian diikuti oleh anaknya yang lain Abdul Aziz. Hal ini menimbulkan persaingan dan perang saudara di antara para khalifah. Faktor ketiga adalah konflik antara kelompok Qais, Arab Utara, dengan kelompok Yaman, Arab Selatan. Kelompok Qais mendukung keluarga Marwan, sedangkan kelompok Yaman mendukung keluarga Sulaiman bin Abdul Malik. Konflik ini memecah belah persatuan umat Islam dan melemahkan kekuatan militer Umayyah. Selain itu, konflik ini juga menimbulkan ketidakpuasan dari rakyat non-Arab yang merasa didiskriminasi oleh pemerintahan Arab. Faktor keempat adalah pemberontakan dari berbagai kelompok politik dan agama. Beberapa kelompok yang memberontak melawan Umayyah antara lain adalah Gerakan Syiah, yang menganggap bahwa kepemimpinan Islam harus dipegang oleh keturunan Ali bin Abi Thalib. Mereka menentang Umayyah karena dianggap sebagai penindas dan pembunuh Ahlul Bait. Salah satu tokoh Syiah yang terkenal adalah Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, yang gugur dalam perang Karbala melawan pasukan Yazid I. Pemberontakan Abdullah bin Zubair, yang merupakan salah satu sahabat Nabi dan cucu Abu Bakar. Ia menolak mengakui Yazid I sebagai khalifah dan mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah di Mekah. Ia berhasil menguasai sebagian besar wilayah Hijaz, Irak, dan Mesir, tetapi akhirnya dikalahkan oleh pasukan Abdul Malik. Gerakan Khawarij, yang merupakan kelompok radikal yang menganggap bahwa hanya orang yang taat beragama yang berhak menjadi pemimpin Islam.
Mereka menentang Umayyah karena dianggap sebagai orang-orang fasik dan zalim. Mereka juga menentang Ali bin Abi Thalib karena menerima arbitrase dalam perang Siffin melawan Muawiyah I. Salah satu tokoh Khawarij yang terkenal adalah Abdurrahman bin Muljam, yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Gerakan Mu'tazilah, yang merupakan kelompok rasionalis yang menekankan akal dan logika dalam memahami agama. Mereka menentang Umayyah karena dianggap sebagai orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan tidak mengindahkan ajaran Al-Quran. Salah satu tokoh Mu'tazilah yang terkenal adalah Wasil bin Atho, yang memisahkan diri dari kelompok Hasan al-Basri. Gerakan Qadariyah, yang merupakan kelompok yang menekankan kebebasan manusia dalam menentukan nasibnya sendiri. Mereka menentang Umayyah karena dianggap sebagai orang-orang yang fatalis dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Salah satu tokoh Qadariyah yang terkenal adalah Ma'bad al-Juhani, yang dipengaruhi oleh ajaran Yunani kuno. Faktor kelima adalah kemunculan gerakan Abbasiyah, yang merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Gerakan ini dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani, seorang jenderal berbakat yang berhasil merekrut banyak pengikut dari kalangan non-Arab, terutama Persia. Gerakan ini mengklaim sebagai pembela Ahlul Bait dan menjanjikan keadilan dan kesetaraan bagi semua umat Islam. Gerakan ini berhasil mengalahkan pasukan Umayyah dalam pertempuran Zab pada 750 Masehi. Khalifah Marwan II, khalifah terakhir Umayyah, melarikan diri ke Mesir, tetapi ditangkap dan dibunuh oleh pasukan Abbasiyah. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Umayyah di Damaskus. Hanya sebagian kecil dari keluarga Umayyah yang berhasil lolos ke Spanyol dan mendirikan Daulah Umayyah II atau Daulah Andalusia. Demikianlah faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dan keruntuhan Daulah Umayyah di Damaskus. Semoga video ini bermanfaat bagi kita. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, share, dan subscribe channel Demi Masa. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.